Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari Kewirausahaan 1 dengan dosen pengampu Pak Indra Raharja. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nadif Iman Raharjo dengan NIM 43123010233. Saya dari kelompok 7. eh, Kita mengerjakan sebuah bisnis yaitu tentang kaos boxy dengan brand STZ Triple XS. Nah, di sini ada kelompok dari kelompok 7 dan anggotanya yaitu ada Aris Zainuri Arfiansyah, Muhammad Gana Al Fauzan, Aldo Reno Putra Raharja, Muhammad Bintang Raffi, dan saya sendiri Nadif Imam Raharjo. Nah, kita masuk ke introduction atau pengenalan dari brand kita sendiri ya. Untuk introduction sendiri, kaos boxy adalah bisnis pakaian casual dengan desain simple, nyaman, dan modern. Menargetkan anak muda usia 18 sampai 35 tahun di perkotaan. Dipasarkan melalui e-commerce dan media sosial. Bisnis ini mengutamakan suatu inovasi, pemasaran digital, dan efisiensi dalam operasionalnya untuk memenuhi tren fashion di generasi muda ini. Nah, visi dari STZ Triple X adalah menjadi merek terkemuka dengan fokus pada kualitas pemasaran digital dan inovasi sesuai tren fashion pada zaman ini. Berikutnya yaitu ini adalah beberapa dari produk kami. Yang pertama ada kaos boxy atau yang plain atau polos ya. Ini merupakan kaos monokrom, nyaman, dan Adam terbuat dari Cotton Combat 24S. Nah, yang kedua yaitu ada kaos boxy grafik. Nah, kaos boxy grafik itu kaos desain grafis unik, sablon tahan lama, cocok untuk tampil lebih ekspresif. Jadi dia mempunyai desain di bajunya. Nah, kaos boxy oversize pocket, kaos dengan kantong kecil di dada, simple namun stylish. Nah, ini untuk ukurannya agak lebih besar dan dia mempunyai pocket atau kantong di bajunya. Nah, yang terakhir yaitu kaos boxy crop untuk wanita. Nah, kaos crop untuk wanita ini cocok dipadukan dengan celana atau rok high waist. Jadi, potongannya agak agak di atas perut ya. Nah, kita mempunyai target pasar. Yang pertama ada segmentation-nya yaitu usia 18 sampai 35 tahun, mahasiswa, pekerja kreatif, tinggal di perkotaan. Nah, untuk targetingnya, anak muda yang aktif di media sosial dan mencari produk berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif. Nah, untuk positioningnya, kaos boxy sebagai produk fashion casual, modern yang nyaman, berkualitas premium, namun tetap terjangkau. Nah, marketing mix-nya, kaos boxy menjual produk berkualitas dengan harga 80 ribuan sampai 150 ribu via online dan pop-up store. Di sini ada strategi distribusi. Nah, kita untuk online channel, platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan penjualan melalui website. Untuk offline channel, pop-up store di pusat pembelanjaan atau event fashion. Nah, di sini kita mempunyai mekanisme produksi dari brand STZ Triple XS ini. Yang pertama ada input, bahan berkualitas, peralatan modern, dan tenaga ahli untuk produksi kaos. Ada prosesnya yaitu pemotongan, sablon, jahitan, finishing, lalu pengemasan. Untuk outputnya, kaos boxy diperiksa QC atau quality check ya, lalu siap didistribusikan sebagai dalam berbagai varian. Nah, sumber daya manusianya yaitu perekrutan. Rekrutmen meliputi seleksi berkas, wawancara, dan tes keterampilan praktis. Ada struktur organisasi juga, yaitu CEO, desain, produksi, pemasaran, dan penjualan. Nanti akan ada penjelasan lebih detailnya. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan berkala dan evaluasi kinerja untuk meningkatkan kompetensi dari karyawan. Di sini kita mempunyai bisnis model kanvasnya. Kita akan mulai dari key partner, yaitu supplier bahan baku seperti kain dan tinta. Kemudian ada mitra logistik,
dan juga influencer untuk mempromosikan suatu produk kita sendiri. Nah, untuk key activitiesnya yaitu desain dan produksi pakaian sesuai tren, kemudian pemasaran kreatif, pengelolaan logistik, dan distribusi. Nah, untuk key resource-nya, bahan baku lokal berkualitas dan sumber daya manusia. Kemudian juga ada value proposition, produk berkualitas tinggi dengan desain unik dan nyaman, pilihan warna dan ukuran yang variatif, harga yang kompetitif, dan sangat terjangkau. Untuk customer relationship, pemasaran melalui media sosial dan influencer, layanan pelanggan dan penawaran spesial. Untuk channelnya, penjualan melalui platform online dan offline yang sudah kita bahas tadi. Kemudian ada pemasaran melalui media sosial. Untuk customer segment, kita menargetkan di usia 18 sampai 35 tahun di perkotaan. Dan juga kita mengincar pecinta fashion yang menyukai gaya casual dan trendy. Untuk cost structure-nya, biaya bahan baku seperti alat, kain, dan lainnya. Biaya operasional seperti sewa, tempat, gaji pegawai, dan utilitas lain, atau listrik, air, dan lain-lain. Untuk revenue stream-nya, penjualan langsung melalui e-commerce bisa kayak live atau pemasaran melalui video gitu. Kemudian ada penawaran desain kostum dengan biaya tambahan. Yang terakhir ada kolaborasi dengan desainer atau merek lain. Ini bisa membuka peluang yang lebih jauh untuk bisnis kita karena merek lain juga akan ikut berkembang bersama kita. Di sini kita mempunyai rencana anggaran, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk proyeksi pendapatan harian, pendapatan dari penjualan kaos. Ini kita bisa mendapatkan 7.500.000. Kemudian ada pendapatan dari penjualan kostumisasi, yaitu orang yang ingin mendesain desainnya sendiri yaitu 2 juta. Jadi total pendapatan harian ada 9.500.000 rupiah. Kemudian proyeksi pendapatan bulanan kurang lebih di 285 juta rupiah. Nah, biaya tetap bulanan ini kita ada sewa tempat sebesar 5 juta. Kemudian ada gaji pegawai yang mungkin per pegawai 3 juta, bisa ada 4 atau 5 pegawai jadi kurang lebih 12 juta sampai 15 juta. Kemudian ada listrik dan air yaitu 1.500.000. Jadi total biaya tetapnya 18.500.000 rupiah. Kemudian ada biaya variabel bulanan. Ini ada biaya bahan baku per kaos 50.000, biaya kemasan dan labor per kaos 10.000. Jadi total biaya variabel per kaos 85.000. Kemudian ada produksi kaos reguler per 30 hari 120.500.000. Kemudian ada produksi kaos kostum 30 hari ada di 30 juta. Nah, total biaya variabel bulanan untuk kaos dan yang tadi yaitu Rp157.500.000. Nah, kita akan perhitungan laba rugi bulanan. Untuk pendapatan kita akan mendapatkan 200 sampai 85 juta, biaya tetap 18.500.000, kemudian ada biaya variabel 157.500.000. Jadi total biayanya ada di 176 juta. Jadi laba bersih yang kita dapat ada 109 juta rupiah. Nah, di sini kami juga mempunyai analisis SWOT dari bisnis kami, yaitu yang pertama ada kekuatan, yaitu produk berkualitas tinggi dengan bahan premium, desain trendy, harga kompetitif, range dengan 80.000 sampai 150.000, dan distribusi digital melalui e-commerce serta media sosial. Nah, untuk kelemahannya, keterbatasan kapasitas produksi, ketergantungan pada platform online, dan modal terbatas yang memerlukan pengelolaan yang sangat hati-hati. Nah, untuk peluang, tren mode casual, kolaborasi dengan influencer, ekspansi internasional, dan inovasi produk baru seperti jaket boxy. Nah, untuk ancamannya, persaingan yang sangat ketat, ketergantungan pada fluktuasi harga bahan baku, tren yang cepat berubah, dan krisis ekonomi yang mempengaruhi daya beli pelanggan. Nah, kompetitor kita yang sangat besar ya, itu H&M, Uniqlo, dan Zara. Ini satu kompetitor yang sangat besar yang kita mempunyai daya saing. Nah, di sini kita mempunyai struktur organisasi yang lebih jelas ya. Yang paling pertama yaitu ada CEO, kemudian di bawahnya untuk turun
Ada manajemen, produksi, keuangan, lalu ada pemasaran. Nah, di dalam manajemen ada manajer umum, manajer produksi, manajer keuangan, dan admin media sosial. Nah, untuk tim produksi yaitu ada pengadaan bahan baku, penyimpanan dan persiapan bahan, produksi kaos, pengemasan, dan distribusinya. Kemudian ada di keuangan, ada penyusunan anggaran, pembukuan dan laporan keuangan, analisis biaya dan pendapatan, dan perencanaan investasi. Nah, yang terakhir ada di pemasaran, ada pengelolaan media sosial, QA website, strategi promosi dan iklan, hubungan dengan pelanggan, dan yang terakhir kerjasama dengan influencer. Cukup sekian analisis bisnis tentang kaos boxy dengan brand STZ Triple XS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada evaluasi ke depannya supaya kita lebih baik dan kita bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lebih di atas kita. Eee, Semoga brand ini akan eee, bertahan lama. Eee, Terima kasih buat Pak Indra Raharja sudah mengasih kesempatan kali ini. Cukup senang bisa mempresentasikan brand dari kelompok 7 yaitu STZ Triple XS. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.